Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Wulan Anggraini dengan NIM 2405297. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum rangkaian listrik DC dan AC. Apa itu rangkaian arus DC? Jadi, arus DC itu adalah arus yang searah, aliran arus yang tidak akan berubah sesekali. Lalu, definisi AC itu berarti arus bolak-balik yang merupakan salah satu tenaga listrik yang paling banyak digunakan dan disukai secara universal. Oke, dilanjut ke pertanyaan pendahuluan. Yang pertama, mengapa bola lampu yang terhubung ke baterai DC terkadang dapat menyala dan terkadang tidak dapat menyala? Yang kedua, mengapa kejelasan pada bola lampu yang terhubung secara seri berbeda dengan rangkaian yang secara paralel? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dapat mempengaruhi kecerahan bola lampu? Lalu yang terakhir, bagaimana cara merancang sistem untuk mengontrol lampu dari dua lokasi yang berbeda? Tujuan penelitiannya adalah yang pertama adalah mengetahui nyala terang atau redupnya semua lampu pada rangkaian AC dan DC. Yang kedua adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya arus AC dan DC. Yang ketiga adalah mengetahui perbedaan AC dan DC. Alat dan bahannya, yang pertama kita membutuhkan power supply, yang kedua dudukan lampu, yang ketiga ada saklar tunggal, yang keempat kabel breaker, kemudian multitester, ampere meter, voltmeter, capitan buaya, hambatan, saklar hotel, kabel penghubung, tang, dan cutter. Oke, setelah ini lanjut ke prosedur percobaan. Yang pertama pada rangkaian seri. Yang pertama yaitu siapkan power supply, pastikan power sudah terkalibrasi. Yang kedua, hubung power supply ke saklar lampu. Yang ketiga, setelah itu susun secara seri dengan ampere meter dan voltmeter dengan menggunakan kabel penghubung. Yang keempat, pastikan sudah sesuai dengan kutub. Yang kelima, setelah terbaca arusnya, lalu ambil data. Lalu pada rangkaian paralel sama. Tapi bedanya, kita itu menyusunnya secara paralel. Dan langkah-langkahnya sama seperti pada rangkaian seri. Lalu ada percobaan pada hambatan geser. Yang pertama, kita siapkan power supply, pastikan power terkalibrasi. Yang kedua, hubungan power supply itu ke saklar, lalu ke hambatan geser. Setelah itu, susun dengan ampere meter dan voltmeter menggunakan kabel penghubung. Yang keempat, pastikan kutub yang dipasangkan sudah sesuai. Setelah itu, geser rheostat ke kiri, tengah, dan kanan, kemudian catat arusnya. Lalu lanjut ke analisis data. Yang pertama yaitu pada rangkaian seri. Pada rangkaian seri menggunakan satu lampu, yaitu menghasilkan 1,5 volt, kemudian 0,1 ampere, yang dimana ohmnya itu diperoleh dari volt dibagi ampere dengan menghasilkan jumlah ohm 15 pada satu lampu. Kemudian pada dua lampu menghasilkan 2,8 volt, 0,1 ampere, dan 28 ohm. Kemudian pada tiga lampu menghasilkan 2,6 volt, 0,1 ampere, dan 26 ohm. Kemudian pada rangkaian paralel, pada dua lampu menghasilkan 1,4 volt, 0,3 ampere, dan 4,6 ohm. Kemudian pada lampu yang 3 menghasilkan 1,4 volt, 0,4 ampere, dan ohmnya adalah 3,5. Pada percobaan hambatan geser, ketika rheostatnya adalah maksimum, menghasilkan 0,2 volt, 0,2 ampere, dan 1 ohm. Kemudian untuk yang T-nya menghasilkan 1 volt, 0,1, lalu ohmnya adalah 10. Pada yang minimum menghasilkan 0,1 volt, 0,4 ampere, dan 0,25 ohm. Itu adalah analisis data dari percobaan kami. Pada percobaan, rangkaian yang DC memperoleh lampu seperti berikut ini.
Kemudian pada Aceh mempunyai lampu yang lebih terang. Kenapa bisa begitu ya? Ini akan dibahas pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan praktikum rangkaian DC dan AC, dapat disimpulkan bahwa lampu pada rangkaian AC lebih terang dibandingkan dengan rangkaian DC. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, arus AC itu memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan arus DC. Arus DC secara periodik berubah arah sehingga nilai rata-rata arusnya lebih tinggi. Lalu, Pak, yang kedua, lampu memiliki hambatan yang lebih rendah ketika dialiri arus AC. Hal ini disebabkan oleh efek kulit atau skin effect pada arus AC, di mana arus cenderung mengalir di permukaan konduktor sehingga hambatannya lebih rendah. Kesimpulannya, lampu pada rangkaian AC lebih terang karena arus AC memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dan hambatan lampu lebih rendah ketika dialiri oleh arus AC. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Dadah.